Start yang sesuai harapan Barcelona. Kartu merah Declan Rice mengubah nasib Arsenal. Hat-trick bersejarah Haaland. Selamat datang Jadon. Sinteyong sebut JIS cocok jadi kandang timnas. Berikut berita lengkap Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Masih tanpa Messi, Inter Miami bungkam Chicago Fire. Laga Chicago Fire versus Inter Miami berlangsung di Soldier Field. Suarez dan kawan-kawan sukses menumbangkan tuan rumah lewat gol bunuh diri Tobias Salquist di menit ke-25. Luis Suarez di menit ke-46. Gol kedua Suarez di menit ke-65. Dan Robert Taylor di menit ke-90+3. Chicago cuma bisa memperkecil kedudukan di menit ke-82 lewat aksi Georgios Koutsias. Hasil ini membuat Inter Miami makin kukuh di puncak klasemen wilayah timur MLS. Martin Paes tepis penalti, FC Dallas telan kekalahan dari Colorado Rapids. FC Dallas menjamu Colorado Rapids pada laga lanjutan MLS 2024 di Toyota Stadium. Memainkan Martin Paes sejak menit awal, Dallas kalah 2-3 dari tamunya. Martin Paes sempat menepis penalti George Mihailovic di menit ke-76, namun bola muntah berhasil dimaksimalkan pemain Colorado menjadi gol. Start yang sesuai harapan Barcelona. Barcelona masih sempurna setelah 4 pertandingan pertama Liga Spanyol. Awal yang sesuai dengan harapan dan target. Atas start positif ini, Hansi Flick mengungkapkan apresiasinya ke para supporter. Ia bisa merasakan ada atmosfer spesial terbangun antara fans dan tim. Kartu merah Declan Rice mengubah nasib Arsenal. Rusak harapan Arsenal lanjutkan start sempurna di Premier League. Kartu merah Declan Rice mengubah jalannya pertandingan. 1 poin dari laga yang diakhiri dengan 10 pemain rasanya tak buruk-buruk amat. Tapi berkaca dari pengalaman persaingan gelar 2 musim terakhir, kehilangan poin-poin semacam ini bisa baru terasa saat kompetisi usai. Hat-trick bersejarah Haaland. Erling Haaland kembali bikin hat-trick di Liga Inggris. 3 gol ke gawang West Ham United kali ini bersejarah. Kenapa? Ini adalah hat-trick kedua beruntun Haaland setelah pekan lalu ke gawang Ipswich Town. Dia jadi pemain pertama yang bikin 2 hat-trick di 3 pertandingan awal Premier League. Arteta tahu banget Sterling. Arsenal resmi meminjam Sterling dari Chelsea jelang penutupan bursa musim panas 2024. Raheem Sterling bukan pemain yang asing bagi Mikel Arteta. Manajer Arsenal itu sudah sangat mengenal striker berusia 29 tahun tersebut. Mereka pernah bekerja bersama di Manchester City. Slot lebih enak, skuad Liverpool sudah jadi. Erik ten Hag membandingkan masa adaptasinya dengan Arne Slot di Liverpool. Skuad The Reds saat ini dinilai memudahkan Slot. Arne Slot sejauh ini mampu membuktikan tanpa banyak pemain baru, dia bisa memaksimalkan skuad peninggalan Jurgen Klopp. Buat ten Hag, pertandingan itu tidak adil. Sementara ten Hag kembali disorot karena belum juga mampu membangun tim yang solid di musim ketiganya. Selamat datang Jadon. Jadon Sancho tidak akan menghabiskan musim ini bersama Manchester United. Sancho baru saja resmi dipinjamkan ke Chelsea. Dikutip situs resmi klub Minggu 1 September 2024, Chelsea meminjam Sancho hingga akhir musim. Ada kewajiban untuk mempermanenkan Sancho dengan bandrol 20 juta pound sterling
yang akan bertambah jadi 25 juta pound sterling jika memenuhi beberapa klausul. Motta kenang kebaikan De Rossi. Thiago Motta menceritakan kebaikan Daniele De Rossi di masa lalu. Motta pernah dipercaya untuk menggunakan jersey nomor punggung 10 di timnas Italia, namun kritik dari luar berdatangan terkait keputusan itu. De Rossi sempat muncul untuk membela Motta pada saat itu. Motta pun tak menyangka hal itu dilakukan De Rossi. Sinteyong sebut JIS cocok jadi kandang timnas. Sinteyong menyebut Jakarta International Stadium layak menjadi kandang timnas Indonesia. Komentar itu muncul karena dalam pandangan Sinteyong, JIS merupakan stadion yang megah. Hanya saja pelatih 53 tahun ini melihat masih ada kekurangan dari JIS. Hal itu tepatnya akses transportasi yang kurang memadai. Cerita Manuel Neuer saat memutuskan pensiun dari timnas Jerman. Kiper senior Bayern Munich Manuel Neuer memutuskan pensiun dari timnas Jerman pada pekan lalu. Namun terdapat kisah yang cukup unik di balik keputusan pensiunnya Neuer dari Der Panzer. Menurut pengakuan kiper 38 tahun tersebut, hasrat pensiun itu muncul saat ia sedang berlibur untuk melupakan kekecewaannya atas kekalahan menyakitkan timnas Jerman dari Spanyol di babak perempat final Piala Eropa 2024. Rekor tak terkalahkan Bayer Leverkusen di Bundesliga berakhir. Rekor tak terkalahkan bersejarah Bayer Leverkusen terhenti setelah RB Leipzig mengalahkan pasukan Xabi Alonso dengan skor 3-2 di Bundesliga. Kekalahan Leverkusen menjadi kemunduran besar bagi juara bertahan Bundesliga tersebut yang belum pernah kalah dalam satu pertandingan liga sejak terakhir musim 2022-2023 atau 462 hari yang lalu. Leverkusen akan berusaha bangkit dan membangun kembali dominasi mereka di liga setelah jeda internasional. Agen tuduh CEO Leverkusen rusak transfer Jonathan Tah ke Bayern. Max Bielefeld, agensi yang mewakili Jonathan Tah, menuding bahwa CEO Bayer Leverkusen, Fernando Caro, telah merusak rencana transfer sang pemain ke Bayern Munich pada bursa transfer musim panas tahun 2024 kali ini. Padahal Jonathan Tah sangat berharap bahwa dirinya bisa meninggalkan Bayer Leverkusen pada musim panas tahun ini. Dan Bayern Munich menjadi klub yang cukup serius ingin mendatangkannya ke Allianz Arena. Bahagianya, Sam Johnstone lakoni debut di Wolves. Pada lanjutan pertandingan pekan ketiga Premier League musim ini, Wolves hanya mampu meraih hasil imbang dengan skor 1-1 saat mereka tandang ke markas Nottingham Forest. Terlepas dari hasil tersebut, laga ini memiliki makna spesial bagi Sam Johnstone yang belum lama ini didatangkan dari Crystal Palace. Pasalnya, Johnstone pada laga tersebut melakoni debutnya di Wolves. Johnstone mengaku sangat bahagia setelah dirinya melakoni debut. Pelan-pelan Bang Haaland, baru 3 laga udah cetak 7 gol. Erling Haaland tidak menahan diri di awal musim 2024-2025. Keran gol Haaland langsung terbuka. 7 gol dalam 3 pertandingan Premier League 2024-2025, diantaranya termasuk 2 hat-trick. Haaland bermain sangat efisien di pertandingan melawan West Ham. Dia bermain layaknya striker top, tidak perlu banyak menyentuh bola, tetapi terbukti bisa mencetak banyak gol. Di awal musim ini, Haaland terus mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun. Legenda Arsenal beri penghormatan kepada Aaron Ramsdale. Legenda Arsenal David Seaman memberikan penghormatan kepada Aaron Ramsdale setelah penjaga gawang berusia 26 tahun itu resmi pindah ke Southampton pada hari terakhir bursa transfer. Seaman melalui akun X
menyampaikan ucapan selamat kepada Ramsdale dan mengingatkan betapa pentingnya peran sang kiper dalam perjalanan The Gunners kembali ke Liga Champions. Federico Chiesa dihantui kegagalan pemain Italia di Liverpool. Federico Chiesa telah resmi bergabung ke Liverpool pada bursa transfer musim panas. Namun ada bayang-bayang kegagalan pemain Italia sebelumnya yang mengalami kegagalan ketika membela The Reds. Federico Chiesa menjadi pemain ke-7 dari Italia yang bergabung ke Liverpool. 6 pemain sebelumnya bisa dikatakan mengalami nasib buruk saat membela tim yang bermarkas di Anfield tersebut. Berhasil ungguli Milan, rincian transfer Manu Kone ke Roma terungkap. Ungguli AC Milan, AS Roma resmi mengumumkan perekrutan pemain asal Prancis Manu Kone secara permanen dari klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Yellow-Rossi telah setuju untuk membayar biaya sebesar 20 juta euro plus bonus hingga 5 juta euro untuk gelandang berusia 23 tahun tersebut. Kone telah menandatangani kontrak 5 tahun dan gaji sekitar 3 juta euro per musim, dengan kontrak yang akan berlangsung hingga musim panas 2029. Gaji belum dibayar, mantan pemain segera tuntut Valencia. Samu Castillejo baru saja meninggalkan Valencia yang baru saja memutus kontraknya di musim panas ini. Urusannya dengan klub belum selesai, ia siap menuntut Los C perihal masalah gaji yang belum dibayarkan. Dalam kontraknya, ia menerima bayaran 50 juta euro per pekan atau 2,5 juta euro per tahun. Valencia disebut akan membayarkan 30% dari sisa kontraknya bersama klub, namun hingga ia dipecat, hal tersebut belum juga direalisasikan. Hansi Flick ogah dipuji-puji, segalanya bisa berubah. Hansi Flick tidak mau dipuji berlebihan setelah menuntun Barcelona memetik kemenangan telak 7-0 atas tim lawan. Dia tahu musim baru dimulai, bahwa perjuangan Barca untuk juara masih panjang. Yang menarik dari pertandingan tadi, pemain-pemain Barca tampak sudah sangat nyetel dengan gaya main yang diinginkan Flick. Para pemain tahu betul apa yang harus dilakukan di lapangan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!